Baiklah Bapak Ibu, acara pada pagi hari ini akan segera kita mulai. Yang masih di luar atau yang masih di belakang untuk bisa mengisi jajaran atau barisan yang paling depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Muhammadar Rasulillah sallallahu alaihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma jal istima'ana hadha istima'an ta'amman. Amin. Khalisan mukhlisan liwajhika wa sababan linaili mardotika bijai sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Al-hadis. Para bapak, ibu yang kami hormati, wabil khusus yang kami hormati orang tua kita Bapak Wahyudi selaku Dewan Pengawas Yayasan Perguruan Islam Pondok Duta, yang kami hormati Bapak Haji Usman Rijal STMMSI selaku Ketua Umum Yayasan Perguruan Islam Pondok Duta, yang kami hormati dan Allah muliakan guru kita Bapak Ustadz Khairullah MPD, pun tak lupa pula yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah baik TK, SD, dan SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail. Alal kibari Ismail wa Ishaq inna Rabbi lazami'ud du'a. Inna Rabbi lazami'ud du'a.
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan asma-Mu ya Allah yang masih lagi maafkan. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua Ismail dan Ishak. Sungguh Tuhanku benar-benar maha mendengar doa. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Siapa di sini yang cinta sama Rasulullah? Angkat tangan. Yuk kita salawatan sama-sama ya. Mau yang pakai bahasa Jawa, apa yang bahasa Sunda, apa yang bahasa Arab, apa bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jawa dipimpin sama Ustadz Kamil. Ya, nanti kita ngikutin ininya ya. Insya Allah semua pada bisa. Wajib ngaji putra putri tua dan muda. Wajib ngaji meskipun anak gembala. Wajib ngaji dimulai dari ayunan hingga sampai diletakkan di kuburan. Allahumma sholli wa sallim ala. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته ومن تبعه بدينه ومن دعا بدعوته إلى يوم القيامة أما بعد. Yang saya hormati penasehat Yayasan Pondok Pelita Bapak Haji Saifullah, Bapak Kepala Pengawas Bapak Wahyu, Ketua Yayasan Bapak Haji Ismail Rijal, teman-teman sekalian, para guru, kepala sekolah, manajemen sekolah Islam terpadu ya, nggak pakai terpadu ya, sekolah Islam Pondok Pelita. Yang saya hormati juga kakak saya Muhammad Abdul, ini kakak saya, kakak kandung. Hadirin sekalian, saya tidak akan banyak bicara tentang hadis-hadis tentang Quran, tetapi saya ingin berbagi bagaimana Islam mengajarkan kita untuk mengolah apapun yang kita akademiknya maupun decision makernya. Nah, ini yang perlu kita pelajari sekarang ini. Ya, saya kenapa ini berat ya Pak? Ini pengantar manajemen. Saya kalau kuliah bawain materi ini berat sebetulnya materi ini ya, tapi nggak apa-apa ya. Ya di luar ini ustadz-ustadz lah ya, udah biasa dengan Al-Quran dan hadis. Saya ajarin, saya ajak untuk bicara tentang manajemen. Apa itu manajemen dalam Islam? Ini sederhana. Ya ini hanya materi-materi yang Bapak download juga bisa. Ya, saya beri judul manajemen Islam dalam pendidikan. Kita miris, kenapa? Ini ada itu mengatur. Siapa yang mengatur? Yang mengatur, yang diamanahkan untuk mengatur, yaitu manajemennya, yang kita sebut manajemen. Nah, sebelum paling high top manajemen di sekolah itu adalah kepala sekolah. Ya, kemudian yang penyelenggaranya yayasan. Yayasan juga punya manajemen, punya. Dia berhak mengatur apa yang diatur, yaitu apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya, ranahnya. Kenapa suatu sekolah bisa berantakan? Bisa jadi punya manajemen, tapi tidak menepati, ya, tidak menjalankan apa yang menjadi tupoksinya, atau dia keluar hargai, maunya overlap, maunya terus-menerus menyuruh pemerintah tanpa memberikan aturan yang jelas. Ini bisa terjadi. Makanya manajemen adalah proses pengarahan, pemberian fasilitas. Ini ya John D. Miller, ya. Terus ada lagi dari James F. Stoner. Ini pakar-pakar dari bahasa. Kita bicara secara bahasa dan secara istilah, ya, definisi. Nah ini saya ambil ya, kutipan dari pakar manajemen Islam, ya, Mahmud Al-Hawari. Nah ini al-idarah iya ma'rifatun ila aina tadhhab. Ya, manajemen adalah pengenalan, mengetahui kemana kamu mau tuju. Nah, Bapak dan Ibu tahu nggak Pondok Pelita mau kemana? Yang saya hadapi di lapangan itu bagaimana manajemen olahraga ini bisa, anak itu bisa terbawa dalam suasana olahraga yang baik, misalnya ketertiban, kedisiplinannya dalam berbaris atau apa ya. Karena kan saya individu, ya individu ada kan kadang-kadang dibantu oleh guru di kelas. Ya. Dan yang saya hadapi itu penguasa kelas di lapangan itu saya kurang. Saya minta pendapat Bapak bagaimana manajemen pendidikan yang efektif dalam olahraga di lapangan. Itu saja yang saya pertanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekarang itu generasi Z itu konsentrasinya cuma 8 detik katanya. Konsentrasinya cuma 8 detik. Tapi mereka sangat tertarik dengan hal-hal yang entrepreneur,
hal-hal yang seni, nyanyi. Mereka tertarik dengan bahasa tubuh, bukan bahasa bicara. Mereka sangat tertarik dengan bahasa tubuh. Jadi kita harus memahami generasi Z. Saya bicara kelas 1-2 ya, karena kelas 3, 4, 5, 6 masih bisa Bapak kasih aturan atau rules of class. Ya, Bapak, walaupun di lapangan itu namanya kelas Bapak. Ya, rule of class Bapak bikin untuk 3, 4, 5, 6 bisa. Tapi kalau untuk 1, 2, Bapak perlu bahasa tubuh. Ya, bahasa tubuh maksud saya gini. Ketika Bapak ingin anak disiplin, Bapak contohkan Bapak baris juga. Jangan kata-kata, jangan perbanyak kata-kata. Udah disiplin Kalau enggak, salah satunya dengan Bapak contohkan, tapi Bapak cek main. Karena setiap kelas kan ada tingkat pencapaiannya, ya, ada pencapaian materinya. Kalau misalnya kelas 1, 2 itu setahu saya berjalan, berlari, kan gitu ya, untuk atletiknya. Kalau untuk permainannya bola lempar, bola tangan. Nah itu Bapak ajak main, karena nggak mungkin mereka serius. Nah, main 15 menit aja mereka bermain. Ya, kemudian kasih permainan yang bebas, itu sudah cukup. Karena anak sekarang tuh tingkat konsentrasinya rendah, tapi tingkat bermainnya tinggi. Iya, anak sekarang diajak konsentrasi, misalnya guru Quran ya, saya contohkan guru Quran. Kelas 1 repot nggak ngajar kelas 1? Kan? Konsentrasi kan? Enggak, mereka ngobrol. Ya. Tapi tingkat permainnya tinggi, maka ngajarlah Tuhan sambil bermain. Bapak main kereta-keretaan sambil menghafal, ya. Main kereta-keretaan, main mobil-mobilan sambil menghafal. Tapi kalau dengan kelas yang normal itu nggak akan bisa, karena generasi Z ini, menurut peneliti itu konsentrasi cuma 8 detik, walaupun saya agak nggak percaya juga. Mau bertanya, bagaimana Ustaz sikap kita apabila kita sebagai seorang pemimpin menghadapi bawahan kita ketika bawahan kita itu bermasalah, untuk memberikan punishmentnya gimana? Apakah cukup dengan hanya mendengarkan rekan-rekan terdekatnya? Misalkan si guru ini, bawahan kita ini bermasalah, nah, apakah cukup dengan menanyakan orang-orang terdekatnya, oh ini bawahannya negatif, terus lalu kita kasih punishment langsung, ini hukumannya, atau perlu kita cari dulu secara detail, kita sebagai pemimpin dengan sendirinya kita cari gimana caranya, apakah benar menurut kata-kata rekannya tersebut. Karena begini Pak, kadang-kadang rekan-rekannya tersebut berkata negatif misalkan, belum tentu objektif benar-benar seperti itu. Kadang-kadang ada unsur karena ketidaksukaan sama si guru tersebut, akhirnya dilaporkan ke atasannya jelek, padahal ada sikap-sikap yang lain yang positif. Karena setiap orang itu pasti ada yang positifnya. Apakah kita sebagai seorang pemimpin itu harus cukup misalkan, oh katakan benar si bawahan kita ini seperti ini, kita kasih dulu masukan supaya dia berubah. Karena kan setiap orang itu mungkin dia tidak melakukan, bisa tidak mengeluarkan kinerja yang terbaik itu karena belum tahu, belum ada masukan atau motivasi dari seorang pemimpin. Nah, sikap kita sebagai seorang pemimpin harus gimana ketika menghadapi guru bawahan yang bermasalah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah pertama apa yang harus dilakukan pemimpin adalah tabayun. Ya, di apa namanya tabayun itu di apa namanya Pak? Diselidiki, kemudian dikonfirmasi. Yang kedua, lihat tingkat kesalahan. Gak bisa, seorang pemimpin itu harus wise, dia harus bijak membuat kebijakan. Jadi gak bisa semua kesalahan disebut rata. Ya, lihat kesalahannya dulu. Kemudian ketika tingkat kesalahannya ini ada nggak dasar menetapkan hukumnya? Di sini sudah ada belum aturan kepegawaian yayasan? Kalau kami namanya buku putih. Kalau guru, misalnya guru ini bolos terus 3 hari, di buku putih itu dijelaskan itu kesalahan tingkat berapa. Bolos terus itu tanpa keterangan tingkat 2, itu sudah SP, surat peringatan 2.
Kalau dia merokok dalam kelas itu, di buku putih aturan yayasan kami itu pelanggaran tingkat 3. SP3 saya rekomendasikan yayasan dikeluarkan. Ya, punya nggak dasar pimpinan di sini untuk memberikan punishment? Itu dulu. Kenapa harus ada dasarnya? Kepala sekolah harus ada dasarnya memberikan hukuman, bentuknya, jenisnya, dari mana dasarnya dia. Misalnya Bapak seskor, Bapak kurangi gaji, ada nggak aturannya? Harus bermain dengan data bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi landasan atau dasar, ya, peraturan yayasan. Kalau kami punya peraturan karyawan Sid Al-Haraki, ya, ada 39 pasal sampai pasal WA IT itu masuk. Itu pelanggaran tingkat berapa ketika, ya, menulis sesuatu yang tidak menyenangkan pada orang lain, pada lembaga, itu pelanggaran berapa? Itu ada. Dan itu dasar untuk menetapkan punishment. Ya, tabayun dulu. Kemudian ada tingkat kesalahannya, kemudian ada dasarnya. Jadi tidak diri sendiri. Itu namanya like dislike, tidak profesional banget. Saya itu pernah 1 tahun, ya, lalu saya menghadap yayasan, saya nggak suka like dislike. Kita buat aturan. Like dislike itu sangat